sebab itu berhati-hatilah oleh engkau sekalian, karena Nabi sudah menyampaikan dahulu sebelumnya dengan satu kalimat pada judul fitnah sarra. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa fitnah sarra? Fitnah sarra itu adalah seorang laki-laki yang dia lahir di akhir zaman, dia menisbatkan dia sebagai keturunanku, padahal dia bukanlah keturunanku. Inilah orang-orang yang sekarang ini keluar mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi, di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, saya yang memiliki daripada nasab Sadatul Ashraf tidak terima kerjaan Bani Ba'alawi ini, karena kami keturunan Sada yang mempunyai kitab-kitab sanad yang sampai kepada Imam Zaid, dia cucunya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kami juga tidak pernah mengaku-ngaku di media di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Kenapa? Karena Allah belum pilih kami menjadi orang yang muttaqin. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Sesama orang muslim di penjuru dunia manapun, semoga Allah menangkan peperangan mereka di Gaza, di Palestina. Allah tabahkan hati mereka, Allah catat yang wafat sebagai syuhada, dan Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Ini di lokasinya Profesor Dr. Manahem Ali ya, di Yayasan YPM At-Tauhid. Ada Teuku Mudakori berbicara tentang hadis, di mana isinya kalau bahasa halusnya itu adalah keliru, tetapi kalau itu sengaja, luar biasa ya, itu bisa bermakna berdusta atas nama Rasulullah. Yang jelas juga berdusta atas nama sahabat Rasulullah. Ini bagian terpentingnya. Kalau bagian yang tidak penting adalah tentang pengakuan Said Mudakori sebagai cucunya Imam Zaid cucu Rasulullah, tapi tidak mengaku mengalir darahnya karena tidak termasuk orang mutakun. Itu urusan bapak ya. Tidak ada penting-pentingnya. Kemudian ada yang sedikit lebih penting tentang sikap Pak Dr. Manahem Ali ini. Saya tunggu Anda mengkritik Said Mudakori itu, karena itu salah kaprah. Begitu juga Ki Nur Ihya, kalau Ki Haji Ibaduddin mungkin tidak sempat, kalau Tuh Bagus Mugi mungkin tidak paham ya. KRT Fakih juga karena mungkin bukan bidangnya. Saya sering ditanya, bahkan dikomplain saya ini kalau sudah satu kubu tidak pernah saya kritik Habib Bahar, tidak pernah saya kritik Habib, padahal saya sering. Justru yang saya tidak pernah temukan, Pak Manahem ini mengkritik Said Mudakori, Said Mudakori mengkritik Pak Manahem, seolah-olah mereka tidak pernah salah. Padahal yang sudah saya tegaskan salah ya salah, dan mengakui orangnya. Ki Nur Ihya juga tidak pernah mengkritik yang satu kubu. Sebetulnya yang tidak fair siapa? Ini yang agak penting sebetulnya, walaupun bukan yang terpenting ya. Artinya kalau itu menurut kalian itu tetap fair, itu tetap kebenaran, ya silahkan. Ini masuk kepada materi intinya. Yang pertama, begitu entengnya Said Mudakori itu mengatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu fitnatus sarra? Padahal Anda baca hadisnya, yang ditanyakan sahabat bukan fitnatus sarra, tetapi fitnatul ahlas, yaitu fitnah huru-hara, perang. Kemudian Nabi menjelaskan fitnatus sarra. Jadi posisinya Nabi bukan ditanya lalu menjawab. Kalau dinarasikan lalu ditanya menjawab kan bohong. Bohong bagaimanapun bohong. Bohong itu apa sih? Ikhbaru ma ala khilafil waqi, atau ikhbaru syai'in ala khilafil waqi. Kamu mengatakan sesuatu tidak fakta. Hadisnya mengatakan A, kamu katakan B. Bohong ya. Kalau sengaja luar biasa, itu berdusta atas nama Rasul. Tapi saya yakin ya mungkin tidak tahu lah. Ceroboh saja, tidak baca, banyak bicara. Mungkin itu saja ya. Ya daripada Anda masuk pada berdusta atas nama Nabi kan, kalau mau ta'amidan kan menakutkan sekali ya. Coba Anda perhatikan plototi di sebelah itu. Ini juga bahan untuk Pak Manahem kalau mau mengkritik ya. Kalau mau fair, mau mengkritik atau menyampaikan narasi keliru gitu tentang Said Mudakori. Kemudian yang kedua adalah ketika Said Mudakori ini mengatakan Rasul sudah menjelaskan fitnatus sarra, yaitu laki-laki mengaku bernasab kepada Rasulullah padahal bukan. Itu 180 derajat bertentangan dengan kandungan hadis nabinya. Nabi ketika menjelaskan fitnatus sarra itu bicara tentang pemicunya. Bahasanya itu asapnya
berasal dari tahta qadamai rajulin min ahli baiti. Jadi Nabi sudah menetapkan laki-laki ini min ahli baiti. Berarti nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Keturunan Rasulullah min ahli baiti. Tetapi Nabi menjelaskan setelah itu. Ini yang mungkin membuat mereka itu bingung. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dan terjebak di narasi ini. Kenapa? Karena memahami hadis sesuai dengan akalnya, sesuai dengan giginya gerak sendiri, nggak baca kitab ulama. Apa maksudnya yaz'umu annahu minni wa laysa minni? Dijelaskan oleh ulama itu. Fokus di situ adalah ai fil fi'li. Mereka merasa adalah berasal dariku secara perilaku. Perhatikan, fil fi'li itu di dalam perilaku. Wa in kana minni fin nasabi. Walaupun memang iya mereka itu secara nasab dariku. Itu Pak sarahnya ulama. Itu Pak ulama menjelaskan maksudnya dari hadis itu. Jadi seseorang yang secara perilaku bukan dariku. Walaupun dia mengaku dariku. Dan nasabnya memang dariku. Tetapi perilakunya begitu maka tidak dariku. Kenapa? Karena keluargaku tidak mungkin dalam yuhayyij. Tidak mungkin menjadi pemicu fitnah. Fil fi'li ya. Jadi selalu fokus antara fin nasab fil fi'li. Secara nasab memang iya minni, tapi secara perilaku bukan. Maka Nabi lalu menjelaskan innama auliyai al-muttaqun. Maksudnya aulia di situ adalah akhilla, kekasih-kekasihku ya. Atau ahlu baiti atau ali fil fi'li adalah al-muttaqun. Orang yang dianggap keluargaku secara perilaku ya orang-orang bertakwa. Jadi ada orang yang secara nasab keluargaku, tetapi secara perilaku tidak. Karena ada batas besar ya, keluargaku itu adalah yang bertakwa. Maka siapa Salman Al-Farisi minna. Salman Al-Farisi orang bertakwa ya, termasuk keluargaku. Walaupun secara nasab bukan. Jadi orang secara nasab tersambung tapi tidak dianggap keluarga oleh Nabi karena perilakunya menyimpang. Orang yang walaupun secara nasab tidak bersambung dengan Nabi dianggap keluarga oleh Nabi karena dia orang-orang yang bertakwa. Oleh Nabi disebutnya ahilla, kekasih-kekasihku. Ai ahlu baiti atau ali fil fi'li. Itu Pak ulama. Jadi ada dua kategori, fil fi'li, fil nasab. Kalau Anda mengatakan orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan keturunan Rasulullah sebagai fitnatus sarro, Anda memelencengkan makna hadis. Justru hadis ini bicara orang yang secara nasab keturunan Rasulullah. Tetapi perilakunya menyimpang. Menyimpang karena menjadi pemicu fitnah sarro. Fitnah sarro itu apa? Fitnah di tengah manusia itu dalam keadaan lapang. Banyak nikmat, sehat. Lalu itu nikmat menjadi pemicu dia membuat maksiat. Ada kesempatan, ada fasilitas, ada apa sehingga menjadi melakukan dosa. Itu Pak namanya sarro. Sarro itu kebalikannya. Fisarro kebalikannya dorro. Dorro itu sulit, sarro mudah. Itu Pak ya. Itu ulama menjelaskan hadis. Anda prototin di sebelah itu mesti paham. Ya, tidak mungkin orang berakal akan tidak terima dengan apa yang saya bicarakan. Ya, ya kalau tidak percaya ya akan ya. Berarti tidak berakal ya. Jadi tidak akan pernah ada penjelasan seperti Syed Mudakori itu. Bahwasanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal nasabnya terputus adalah fitnatus sarro. Itu kalau dianggap kebenaran berarti berdusta atas nama Rasulullah. Karena Rasulullah ketika bicara fitnatus sarro menyebut ahli sebagai pemicu dan memang secara nasab bersambung. Wa in kana minni fin nasab itu syarahnya ulama ya. Jadi saya tunggu Pak Manahem mengkritik ya. Jangan sampai karena sepaham, sepaket di depan muka Anda, di lapak Anda sendiri orang berbicara suka-suka tentang agama Anda diam saja. Allahumma hadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.